Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy Satria, mahasiswa semester 1 dengan NIM O022059, program studi pendidikan kepelatihan olahraga Fakultas Keolahragaan Universitas 11 Maret. Pada video ini saya akan menyampaikan kembali materi pada mata kuliah sejarah dan azas keolahragaan untuk ujian tengah semester. Pada babnya terdapat dua bab inti, yaitu olahraga masa penjajahan dan sejarah olahraga di Indonesia. Berikut pemaparannya. Riwayat olahraga di Indonesia itu terbagi menjadi 4 olahraga zaman prasejarah, olahraga masa kerajaan Nusantara, olahraga masa penjajahan, dan olahraga masa kemerdekaan. Untuk masa kemerdekaan, materinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Satria Yudi Gondara nanti. Untuk masa kerajaan Nusantara terbagi menjadi Hindu, Buddha, Islam. Untuk masa penjajahan Belanda, dan masa penjajahan Jepang. Oke, yang pertama olahraga pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah kurang lebih itu 2000 tahun sebelum Masehi, perpindahan dari orang Asia Tenggara ke Nusantara, menyusuri Selat Malaka dari Cina dan laut Cina, menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Itu kriteria Melayu atau mulai muda. Kepandaian dalam menguasai logam dan mengolah tanah serta menanam padi itu adalah ciri khas mereka, dan saat itu mereka sangat pandai-pandainya sudah menetap dan berdesa. Hal ini karena mereka sudah pandai membuat logam dan akhirnya bisa untuk membuat desa dan menjadi sebuah kelompok yang besar. Masyarakatnya pun religius, mungkin dengan kepercayaan animisme dan lain sebagainya. Pemujaan totem. Totem sendiri ini terbuat dari kayu. Jadi pemujaan mereka itu dari kayu. Mengenal bentuk tarian merupakan isyarat dari totem. Totem sendiri berarti itu ajarannya untuk bertari-tari mungkin. Dalam bermasyarakat, setiap orang harus mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jadi seperti itu agar mereka tetap terus berlangsung hidup dan mempertahankan kehidupan mereka. Unsur jasmani sangat berpengaruh terhadap ini. Jadi kekuatan tubuh dan lain sebagainya itu sangat mempengaruhi pada zaman prasejarah. Apabila jasmaninya kurang, maka akan langsung hilang ditelan zaman tersebut. Di mana tingkat keterampilan jasmani mencerminkan pendidikan yang nantinya setiap anak dipercaya untuk memiliki fisik yang kuat dan dalam menghadapi tantangan alam yang keras maupun kelompok-kelompok yang lain. Itulah nanti harus pintar membuat senjata, karena memang perburuan dan memburu itu seperti hal yang lazim, bisa seperti lembing, busur, anak panah, serta alat bantri. Semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi pula perlindungan generasi muda, dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani bersama generasi muda untuk bersosial dan bereproduksi kembali. Oke, kita akan ke subbab lainnya, yaitu olahraga Nusantara. Olahraga pada zaman Nusantara, olahraganya terbagi menjadi olahraga zaman Hindu, Buddha, dan Islam. Pertama, olahraga zaman Hindu. Hindu masuk di Nusantara karena pedagang dari India. Agama-agama Hindu, Buddha atau Hindu sekarang ini masuk ke Indonesia karena pedagang India ingin melakukan barter atau menjual barang-barangnya kepada penduduk Nusantara. Orang-orang mungkin pada zaman dahulu kurang kuat imannya terhadap kepercayaan mereka sebelumnya, jadi terbawa ke agama Hindu, dan juga bisa memang karena kepercayaan mereka sebelumnya, jadinya mereka bisa untuk mempercayai ke agama Hindu ini. Buktinya pada abad ke-4 Masehi terdapat bukti pada Yupa di Kutai Kaltim, Raja Jawa Barat menemukan Mulawarman. Jawa Barat juga terdapat penemuan prasasti kerajaan Tarumanegara, rajanya itu Mulawarman. Pada dasarnya agama Hindu adalah karma atau perbuatan, samsara atau menjelma kembali, dan moksa adalah pembaptisan. Pada agama ini, reinkarnasi masih dipercayai, bahwa perbuatan jelek akan direinkarnasi menjadi jelek kembali, dan perbuatan manusia yang baik pada tingkat jelmanya akan menjadi manusia yang baik pula. Bagaimana moksa?
Moksa adalah kelepasan atau pembebasan dari ikatan dunia yang fana ini dan dari perputaran reinkarnasi atau purna kehidupan. Manusia mempunyai bagian rohani dan jasmani. Aliran Sakya atau yoga menghadap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Untuk membebaskan rohani yaitu dengan yoga, sedangkan jasmani yaitu dengan latihan pernafasan. Yoga menitik fokuskan dengan dewa-dewa mereka dengan media darah. Untuk dewa Brahmana, untuk dewa Wisnu, setiap anggota badan atau badannya itu menghadap ke para dewa mereka dan lain sebagainya. Pertama, punya arti penguasaan badan untuk tahan menderita. Pertama, untuk melatih badan agar menjadi kuat karena tingkat konsentrasi tinggi tidak terpengaruh hal-hal yang lain. Latihan jasmani dengan tarian dan dalam upacara yang berhubungan dengan agama, misalnya pembelian atau penyembelihan untuk berkorban. Bisa juga tari rencang untuk menyambut dewa yang turun dari langit. Oke, pada zaman Buddha sama seperti zaman India, yang dikenakan oleh pedagang dari India. Agama Buddha tersebut memiliki kasta yang tidak memiliki kasta yang sangat pas atau relevan pada penduduk Nusantara. Dalam ajarannya terdapat buku Tutur Sang yang Kamahayanikan yang terkutip, begitu pula badanmu jangan mendera diri, janganlah memandang kepada makanan yang enak, peliharalah tubuhmu karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Artinya kebahagiaan itu terletak pada kesehatan serta jasmani yang kuat, dan peliharalah tubuhmu. Bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmania. Tujuan jasmania untuk menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani untuk kerohanian yang lebih baik lagi. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kepada kalangan Brahmana, masih seperti kasta-kasta itu. Sedangkan kasta Ksatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar atau memainkan tombak. Gada bisa juga, busur bisa. Untuk pada zaman Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar Gujarat India yang taat, yakni melalui tepi-tepi sungai, menempati di pantai membaur dengan penduduk dan kelama-lamaan mendekat pemimpin suku. Tujuan pendidikan masa ini yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada agama dan pemerintahan. Tujuan pendidikan jasmani sangat terbatas pada mempertahankan diri dalam suatu kelompok untuk menghadapi musuh. Pada abad 16 yang dimaksud musuh adalah kafir. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencak silat, gesrek atau debus. Gesrek dan debus bisa diartikan sebagai teknik kekebalan tubuh. Selain itu, penjas atau pendidikan jasmani sebagai rekreasi seperti genjreng, rebana, bisa dengan yang lain-lainnya. Anak bangsawan dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Jadi memang di setiap zaman itu pasti ada bangsawan atau yang di tingkat pemerintahan. Penjas ditekankan kepada prajurit. Ini seperti menunggang kuda, mensenjatakan diri tadi, taktik dan strategi perang. Karena memang pada prajurit itu sangat penting untuk mempelajari pendidikan jasmani ataupun mengolah tubuh. Senjata antara lain tombak, keris, busur, anak panah. Itu untuk memainkan senjatanya agar bisa perang atau mempertahankan diri dengan lebih baik. Dan ini pada zaman-zaman itu terdapat percikan-percikan budaya yang terdapat di berbagai daerah di Nusantara seperti Jawa Barat. Di Jawa Barat ini terdapat tarian ujungan, yaitu permainan dimainkan setelah panen pada bulan purnama. Permainan ini untuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena telah diberikan panen yang banyak. Di Aceh sendiri bisa tarian heroik atau tarian sedati. Tarian tepuk dada dan lentikan jari menciptakan suasana menjadi satu.
Meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama dan masyarakat dalam dituturkan dengan sajak saja. Di Pulau Nias pun dapat loncat Nias melompati batu setinggi 2 meter. Nah, ini dikatakan bahwa seorang pemuda untuk mencapai kedewasaan harus bisa dapat melompati batu tersebut. Kalau belum berarti masih belum dewasa meskipun berapapun umurnya. Pencak silat, ini sangat menjadi menonjol karena pencak silat adalah warisan nenek moyang. Pencak silat kembangan itu yang bersifat kesenian lebih menonjol. Pencak silat intinya inti yang sifat keluarga bela diri lebih menonjol meskipun segi indahnya tidak ada. Pencak silat abad 15 sampai 18 tidak semua orang mempelajari karena memang hanya diberikan kepada kaum bangsawan dan raja. Tapi seiringnya dengan waktu, pencak silat dapat berkembang untuk rakyat. Kemudian menyebar ke pesantren dan guru agama di kalangan agamis karena pada masa itu para penganut Islam menderita tekanan akibat musuhnya kaum penjajah di tanah air. Ini ada pergolakan di mana masa Islam dan penjajahan. Oke, yang kedua olahraga masa penjajahan. Penjajahan bagi menjadi dua tadi ya. Yang pertama ini penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ini perdagangan Eropa itu masuk tahun 1512 itu oleh bangsa Portugis di Ternate. 1822 itu dari Spanyol sampai di Maluku. Belanda sendiri baru 1596 di Banten. Indonesia menolak terus terang. Pertamanya memang mereka tidak tahu berupa apa mereka kesini. Terus akhirnya pada 1816 akhirnya bisa menolak atau Nusantara sendiri menolak dan terjadi perang sampai 1942. Perkumpulan pedagang Belanda itu disebut VOC. Setelah bangkrut VOC ini diambil alih pemerintahan Belanda. Jadi VOC dan pemerintahan Belanda itu berbeda. Pemerintah Belanda tidak menaruh perhatian pendidikan rakyat Indonesia. Jadi itu pendidikan Indonesia sangat tidak banyak atau tidak terpopulerkan. Pemerintahan Belanda hanya mengawasi pendidikan lewat langgar-langgar. Jadi itu yang tadi lewat agama itu yang tidak terbahaya, dan apabila berbahaya langsung pemukanya dibuang ke tempat yang terasing. Pemerintahan tidak menaruh perhatian kepada pendidikan jasmani. Sejak pendudukan Belanda semenjak sudah hilang, berarti baru ada abad 19 akhir sekolah anak-anak Eropa yang berkembang, latihan jasmani yang diberikannya. Latihan jasmani misalnya itu yang diberikan adalah sistem Swedia, atletik, bola beker, sepatu dan binatang. Untuk senam sistem Swedia ini diperkenalkan pada tahun 1916 abad 19 oleh Dr. McKenna, M.C. Newton dan Dr. Nieuwenhuis. Masyarakat ini tidak tertarik, masyarakat Indonesia tidak tertarik karena memang berbeda mungkin dengan apa yang mereka inginkan. Menjelang Perang Dunia itu malah ada kedua latihannya itu sangat ditekankan dan ditambah dengan stok dan ring itu tersebar, dan terbukti banyak di kampung Jabar terdapat stok dan ring. Atletik bisa ada lompat, lempar, lari, dan tolakan. Olahraga permainan anak SD yaitu kasti, bola beker, dan permainan asli nenek moyang seperti engklek, gerobak sodor, betengan, rondolf. Permainan SD pun bisa dikatakan nenek moyang juga. Terdapat di sekolah pertama ataupun atas seperti itu. Permainan yang berkembang pada kalangan tertentu yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan. Sedangkan tenis meja dan basket adalah orang Cina kebanyakan. Dan ini terdapat pelni juga pada waktu Belanda. Permainan asli nenek moyang sangat berkurang kemungkinan dan bisa menjadi penambahan juga. Seiring dengan penderitaan Indonesia dan penjajahan, muncul gerakan pemuda
seperti yang itu Perserikatan Nasional Betawi, yang Ambon, yang Jawa, Sematan Pun, Islami Pun, dan terdapatlah Kongres Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sahabat juga pada masa Belanda ini, penjajah Belanda, lahirlah PSSI tanggal 29 April 1930. Lahir dengan Ikatan Olahraga Indonesia pertama, itu PSSI, di Yogyakarta oleh Insinyur Suraketin, dan anggotanya yang saat itu masih terdiri dari 40 anggota. Itu setelah tahun 1941. Jadi tidak ada di sini tidak ada kecurigaan dari pihak Belanda karena masih di bawah naungan Belanda dan tidak bersifat membahayakan. Lahir PLT dan bola kerja. Nah, ini tadi 1936 Persatuan Lawan Teknis berdiri di Semarang diketuai oleh Dr. Buntaran. Nah, kita beralih ke olahraga zaman Jepang. Penjajahan Jepang. Pecahnya Perang Dunia Kedua itu membuat Belanda menyerah kepada tentara Jepang. Di sini bermaksud Belanda meninggalkan Indonesia, dan Jepang itu mengaku sebagai saudara Indonesia. Maka pemerintah Jepang membentuk Taihikukai untuk melakukan resesi kembali yang masa Belanda kurang aktif karena jadi memang Jepang itu mengaku sebagai saudara tua dengan propagandanya Nihon itu. Taktik ini ternyata taktik Jepang ini mendekati Indonesia sangat efektif. Olahraga yang dikenalkan di zaman Jepang yaitu BB atau Kyoren diperkenalkan terlebih dahulu pada militer Jepang dan lambat laun pada penduduk sekitar. Ada juga senam atau Taishu, Kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Olahraga ini awalnya itu pada para bangsawan dan militer, baru-baru beberapa tahun bisa diterima oleh para masyarakat. Setelah Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan yang lebih pada badan olahraga yang baru. Nah, ini membentuk Gelora, Gerakan Latihan Olahraga, dipimpin oleh R. Otto Iskandar Dinata, yang nantinya menjadi putra Pusat Tenaga Rakyat dan menjadi KONI. Itu yang saya dengar. Tepat juga itu pada zaman penjajahan Jepang sangat jago bulu tangkis dengan nama-nama terkenal seperti Sudirman, Bahru Jaman, Oh Hok-juan, Lim Soiling, dan Nafsirin. Memang banyak yang Cina karena memang pada itu bangsawannya lebih dulu mengetahui bulu tangkis ini. Terus ini diketahui oleh ketua bagian bulu tangkis RMS Condro Kusumo. Bulu tangkis diganti menjadi badminton untuk meresminya, dan kor itu disarankan untuk gelap supaya koknya terlihat lebih jelas, dan kok memang banyak warna-warnanya. Nah, memang setiap tahun berbeda-beda. Kegiatan PLNI menghilang dengan gugurnya Dr. Hurib dalam peperangan melawan Jepang. Jadi tidak pernah ada kecurangan dari tahun 1942 sampai 1950. Juga cabang judo dan basketball digiatkan di sekolah. Ini memang tidak terlalu berkembang karena tidak terlalu benar di Indonesia karena memang harus mempertahankan diri. Dari masa Jepang yang sudah cukup menderita. Itulah tadi video materi yang dapat saya sampaikan mengenai olahraga masa penjajahan dan sejarah olahraga di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.